sebagaimana kita bahas kemarin, umroh dan haji dalam mazhab Syafi'i terutama itu adalah wajib hukumnya sekali seumur hidup ya. Dan wajibnya dalam mazhab Syafi'i ini adalah wajib ala tarakhi, yakni wajibul hajju fi mazhabil imam Syafi'i, dan wajib haji pada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i ala tarakhi, tarakhi la alal faur, secara lapang, tidak seketika itu juga. Ay la ya'thamu idza akharahu ma'al istita'ah, yakni maksudnya tidaklah berdosa jika mengakhirkannya padahal sudah punya kemampuan. Jadi tidak berdosa, ditunda tidak apa-apa. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad misalnya, begitu mampu maka segera wajib berhaji. Yakunu wajiban 'alal fauri fi halatin, dan adalah haji termasuk umroh itu sebetulnya itu adalah wajib secara seketika, 'alal faur istilahnya, fi halatin dalam beberapa kondisi. Yang pertama, idza kana qadaan. Pertama, jika hajinya itu adalah haji qada. Kenapa haji qada? Misalnya dia tahun ini berhaji tetapi fawat ya, luput, tidak sempat wukuf di Arafah, maka tahun depan dia wajib berhaji lagi, mengqadha. Sehingga inti haji itu kan di Arafah, tidak cukup dengan membayar dam. Ketika tidak wukuf ya tidak sah, tetapi wajib dia itu melakukan untuk tahallul, tetap wajib ya. Yang kedua, idza nazarahu, kalau dia bernazar maka wajib segera. Yang ketiga, ketika takut ada sakit yang dia itu terhalang dari haji, bi ikhbari tabibi thiqah, dengan berita dari dokter yang thiqah. Kalau tidak sempat, ini tidak bisa lagi haji, maka segera wajib berhaji, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian ketika idza khafal halak ala nafsihi aw malihi, jika dia khawatir akan binasa atas diri atau hartanya, kalau tidak segera dipakai haji nanti jatuh bangkrut atau miskin atau tidak kuat lagi, maka dia wajib berhaji. Atau ini umur rasanya sudah tidak sampai lagi lah, maka segera berhaji kalau punya kemampuan ya. Kemampuan ini sudah pernah sering kita bahas. Nah, terkait dengan rukun dan wajib umroh itu beda dengan rukun dan wajib haji. Ada yang sama, tapi ada yang di haji ada, di umroh tidak ada. Bedanya rukun nanti dengan wajib apa? Itu kalau tidak melakukan salah satu rukun, baik itu rukun haji maupun rukun umroh, maka haji atau umrohnya tidak sah. Kalau tidak sah gimana? Ya sia-sia ke sana. Bukan sia-sia sih, sebetulnya tetap dapat keutamaan ziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Keutamaan sholat di sana tetap dapat, tapi umrohnya tidak dihitung umroh. Sehingga ini penting. Sudah berulang kali, kalau tidak sah kan sayang ya. Kalau meninggalkan bagian dari wajib haji maupun umroh, maka tetap sah ya haji atau umrohnya, tapi diharuskan membayar dam atau denda. Ini bedanya rukun dengan wajib. Nah, apa saja rukun umroh itu? Pertama, ihram. Ihram atau niat, nanti kita bahas lebih detail. Yang kedua, tawaf.
mengelilingi Ka'bah. Berapa jaraknya ya tergantung ya, kita tawafnya di sebelah mana. Semakin dekat dengan Ka'bah itu ya semakin pendek jarak tempuhnya. Bisa 200 meter, bisa 300 meter, bisa kalau agak jauh 1,4 kilometer. Bisa lebih lagi kalau jauh sekali muter itu. Sehingga memang umroh atau haji ini ibadah yang perlu kesiapan fisik, ya. Kesiapan fisik. Kalau sudah terlalu tua, walaupun bisa ya, bisa tetap bisa mengupah orang untuk membawa atau digendong atau pakai kereta dorong bisa. Tapi ya tadi tidak seperti kalau masih muda kan ya. Kemudian sa'i. Sa'i ini ya lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu juga perlu tenaga ya. Kalau kita hitung-hitung jarak pakai Google Map itu dari Safa ke Marwah, kalau di total sa'i itu perlu menempuh jarak 3,15 km. Jadi biar kita latihan aja berjalan, tahallul dan tertib ya, 5 ini. Kalau wajib umrah ya, pertama ini adalah ihram dari miqat. Ini wajib dari miqat, tidak sembarangan ihram. Ihram itu memasang niat. Yang kedua menghindari muharramat ya, apa-apa yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Dua itu saja wajibnya. Ihram dan menghindari muharramat. Terus ihram ini sendiri adalah berniat untuk umrah, niat umrah dengan syarat memakai pakaian ihram yang tidak berjahit ya bagi laki-laki. Jika telah berniat ihram maka berlakulah sejumlah larangan ihram tadi. Jadi pertama ihram sang niat sudah pakai pakaian ihram, kemudian jangan melakukan apapun yang dilarang di dalam ihram. Ini umrah kalau untuk diri sendiri niatnya adalah kalau dilafazkan, ini terserah aja sebetulnya kalau niat itu kan di hati. Tapi kalau di hati inilah yang muncul di dalam hati kita. Nawaitul umrata. Aku berniat umrah. Niat itu menyengaja, artinya bukan kita melakukan umrah itu karena ya tidak sengaja ikut-ikutan. Kita memang menyengaja untuk umrah. Wa ahramtu biha lillah, dan aku berihram dengannya karena Allah. Baikallahumma umratan, aku sambut panggilan engkau ya Allah, panggilan umrah. Ini untuk diri sendiri. Nanti kalau mau mengulangi, bagi yang memang memakai pandangan mayoritas ulama boleh mengulangi, itu bisa diniatkan untuk siapa yang mau diumrohkan, orang tua yang sudah sepuh misalnya, atau untuk yang sudah wafat dulu ya, itu sebagaimana kita bahas dalam kajian sebelumnya bisa diniatkan untuk umrah untuk mereka. Niatnya bagaimana? Nawaitul umrotaan disebut. Aku sengaja berniat umrah untuk si fulan binti fulanah, si fulanah binti fulan, atau si fulan bin fulan. Tinggal dikatakan begitu. Ngajaku berniat umrah untuk abahku misalnya. Wa ahramtu biha lillah, sama di sini. Dan aku berihram untuk Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilan umrahmu ya Allah. Kalau haji tinggal diganti labbaik Allahumma hajjan. Insyaallah begitu. Ini di kitab Takrirat As-Sadidah juz 1 halaman 476. Kalau hafal ya sudah nggih. Kalau tidak hafal niat ini ya di dalam hati, sengaja aku berumroh ya Allah karena engkau. Aku penuhi panggilan umrah engkau ya Allah. Kemudian apa yang perlu kita pahami, tempat miqat.
Karena umrah ini tidak sembarangan tempatnya, tempatnya sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Yang pertama itu di Dzulhulaifah atau di Ali. Ini kalau dari arah Madinah ke sini umrohnya. Ini jaraknya kalau kita hitung sekitar 431,6 km. Itu kemudian bisa di Ji'ronah 30,7 km nih Ji'ronah, atau di Hudaybiyah atau di Tan'im yang Sayyidatuna Aisyah pernah keluar dari Makkah ke menuju Tan'im, dari tanah haram ke tanah halal, kemudian niat di situ, kemudian baru masuk lagi. Kalau umrah diulang bisa lewat Tan'im ini. Ini dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahlil Madinah Dzulhulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagi penduduk Madinah itu mikotnya adalah Dzulhulaifah. Wali ahli Syam Al-Juhfah, dari penduduk Sam itu mikotnya di Juhfah. Li ahli Najd Qarnal Manazil, di Ahlu Najd itu mikotnya adalah Qarnul Manazil. Kemudian Ahlul Yaman Yalamlam, penduduk Yaman mikotnya di Yalamlam. Panalahunna, maka itulah untuk mereka tempat itu. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin liman kana yuridul hajja wal umrah, dan bagi orang yang datang yang dia bukan penduduknya yang ingin haji maupun umrah, famangkana dunahunna famuhalluhu min ahlihi. Maka ihramnya itu adalah di daerah-daerah yang dilewati, itulah mikotnya. Jadi ihramnya dimulai dari mana ia tiba. Jadi kalau di Madinah dulu tibanya, ya mikotnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah, ini bisa begitu. Tapi kalau langsung menuju Makkah itu bisa sekarang di bandara itu pun bisa, ya, asal masih bukan di dalam tanah haram. Ada riwayat di Rasulullah ini, famangkana duna dzalik famin haitsu ansya'a. Siapa yang tidak melalui daerah atau mikot-mikot tersebut, maka mikotnya dari arah ia memulai ihramnya itu. Ini yang di Tan'im, ini ada riwayat ini. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala Aisyah wa hiya bi Makkah ma'a akhiha Abdurrahman ila Tan'im. Jadi awalnya di Mekah, kemudian keluar bersama saudaranya yakni Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, menuju Tan'im. Fa'tamarat ma'ahu minhu. Kemudian Aisyah ini umroh, ya, dari situ, ya, niat umroh di situ ke Tan'im. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini tempatnya, tapi bisa dicek sendiri.